Antrilah di loket untuk beli tiket. Awas copet. Antrilah semua biar disiplin. Agak pales ujungnya. Tapi hebat lah, masih hafal. Masih dong. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi di Tix warahmatullahi Channel wabarakatuh. bersama saya Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Tentunya sedap. Dikawal siapa ya dia ya? Pokoknya dia bos saya lah. Abang Kobra. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu legenda juga ya. Beliau ini legenda dunia komedi Indonesia. Salah satu menurut saya. Tapi bukan cuma legenda di dunia komedi aja. Beliau juga legenda di dunia siaran, radio, musisi juga sebenarnya. Bisa dibilang musisi karena Musisi TV. CCTV, sisi sini, sisi musisi juga. Tergabung dalam grup waktu itu, grup musik parodi yang bertajuk P Project. Tadi lagunya saya nyanyikan. Inilah dia. Siapa lagi kalau bukan Bang Jo? Bukan dong. Oh, bukan dong ya. Daan dong. Daan. Iya. Kang Denny Chandra. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Sepatu cerah banget nih kuning. Iya, biasalah, supaya apa? Ada kontras. Kontras kan dapat nih. Dapat. Oke lah. Sibuk sekarang aja? Sebenarnya nggak terlalu lah. Cuman lebih paling banyaknya sibuk saya di Paski. Oh, di Paski. Tapi di beberapa ini juga organisasi. Saya lebih banyak di organisasi. Jadi secara keuangan ya lebih banyak, tidak terlalu banyak menghasilkan sebenarnya. Tetapi alhamdulillah masih bisa. Dalam usia-usia seperti ini memang ada beberapa waktu yang harus kita lepas untuk masyarakat lah, seperti itu. Saya lagi bikin di Bandung ini, saya punya Berkobar, saya punya ILS, yaitu Indonesian Locavore Society. Jadi itulah salah satu perkumpulan di mana diharapkan setiap kuliner atau restoran itu mempergunakan bahan baku yang ada di sekitarnya, sehingga mengurangi yang namanya beban impor. Kalau beban impornya terlalu banyak, kalau misalnya itu bisa berhasil, paling nggak bisa mendekati walaupun ke arah 8% pertumbuhan ekonomi, itu bukan hal yang mustahil sih sebenarnya, tetapi agak memang sangat sulit. Paling tiga di 6,5 itu menurut saya sudah sukses. Kalau Berkobar tadi apa, Kang? Kalau Berkobar itu bersatu komunitas Bandung Raya. Jadi itu tuh adalah kumpulan teman-teman dari seluruh komunitas-komunitas jalan pagi, terus ada pecinta alam, ada sepeda, motor, semua bergabung. Kita bikin kegiatan, tetapi kegiatannya tentang masalah sosial dan juga lingkungan. Yang kemarin yang pertama itu kita membuat tentang sumbangan ke rumah yatim, terus juga ngebangun renovasi rumah yatim, terus sunatan kaum duafa sekitar 32 orang. Nah, sekarang ini ke arah lingkungan, bagaimana kita mengurangi yang namanya plastik, walaupun sekarang sampah plastik ini bisa didaur ulang, tetapi sekarang kita buat yang namanya walitik. Walitik itu adalah wadah limbah plastik. Jadi di setiap tempat-tempat yang rame-rame seperti itu, kayak misalnya Jalan Braga, tetapi lebih banyak diutamakan adalah di SD, di sekolah dasar. Karena kalau misalnya sekarang ini kita harus nge-brainwash anak-anak SD itu secara yakin bahwa bagaimana yang namanya sampah atau kebersihan menjadi hal yang utama. Itu harus ditekankan terus. Jadi mulai dari tempat sampah itu mulai diajarkan ke mereka bagaimana mereka mencuci tangan sebelum masuk gitu, kebersihan. Terus di kelas juga dibuat tagline tentang kebersihan. Sehingga ketika mereka dari 6 tahun selesai masuk ke SMP itu menjadi sebuah lifestyle atau gaya hidupnya dia. Jadi ketika orang yang membuang sampah di jalanan itu, secara tidak langsung dia akan otomatis mengambil si sampah itu untuk menempatkan. Nah, ini yang perlu. Jadi pendidikannya tuh ke arah sana. Jadi dari mulai anak-anak yatim, terus masih tetap di anak-anak, sekarang tengah kebersihan. Yang ke tahun depannya baru kita masuk ke karakter. Begitu. Ini ngerti nggak sih sebenarnya saya ngomong? Ngerti dong. Saya takutnya
nggak ngerti. Tapi udah lama itu kan. Ini ya, baru itu 2 tahun yang ini. Oh. Kalau Lokafor baru ini. Oh, baru. Karena memang ketergantungan kita terhadap import seperti gandum, terus jagung, malah kentang juga ternyata banyak juga. Kalau kita beli ke luar kan mau tidak mau harus memakai dolar. Ya. Nah, itu kan pasti akan lebih mahal. Betul. Begitu kira-kira. Kita sampah juga impor kok. Sampah? Ya beberapa makanya thrifting itu sudah mulai dikurangi oleh Pak Purbaya. Iya. Supaya tidak terlalu banyak sekali, karena itu juga menghancurkan yang namanya beberapa perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik tekstil yang terutama di Jawa Barat juga paling banyak. Banyak ya. Iya benar. Tapi kan emang thrifting tuh memang lagi ramai banget. Ramai banget karena sangat mudah. Orang Indonesia tuh yang penting brand. Iya. Jadi mau rusak apa bajunya seperti apa, yang penting mereknya itu udah satu, udah. Jadi sangat mudah sebenarnya men-treat orang-orang Indonesia. Karena dengan yang namanya data yang big data itu semua yang namanya kelemahan-kelemahan kita atau seperti apa tuh bisa jadi nggak usah harus perang dengan senjata. Kita bisa ngelihat nih karakter si ini seperti apa, kebiasaan seperti apa, yang kayak begitu, itu udah bisa diserang. Jawa Barat 2029 siap maju. Gagal. Udah jangan. Saya kemarin gagal. Maju lagi dong. Kemarin saya kontestasi wali kota juga di Bandung. Iya. Cuman gagal karena teman-teman nggak, ternyata pada akhirnya karena saya dipasangkan dengan yang mungkin karena teman-teman nggak, janganlah, udahlah, mendingan nggak usah gitu, akhirnya menarik diri. Oh, mengundurkan diri Belum sempat pemilih. Sebelum harusnya udah jadi salah satu, maksudnya di antara itu saya adalah yang diajukan oleh partai politik ini adalah saya dengan ini gitu misalnya. Tetapi karena teman-teman saya, tim suksesnya itu janganlah, karena kedepannya akan seperti ini gitu, akan lebih repot, akhirnya lebih baik mengundurkan diri. Takut seperti lucu itu. apa gimana? Bukan, karena tujuannya itu husnul khotimah. Karena kalau misalnya itu godaannya paling banyak di sana tuh. Menjadi seorang pejabat kadang-kadang godaannya pasti banyak. Ya kiri kanan lah bisa. Kadang-kadang kan yang tahu sendirilah, yang kemarin aja kena sama masalah wanita kan. Iya. Itu juga kan, itu salah satu godaan-godaan yang belum Yang duit sulit gitu dihindari. kan. Hah? Yang sulit dihindari. Wanita. Iya, itu godaan yang sulit Iya, dihindari. kalau uang sih tahta tuh masih nggak terlalu, harta nggak terlalu, tapi kalau udah wanita itu luar biasa. Karena yang namanya Allah itu menciptakan wanita itu begitu sempurnanya. Sampai ada istilahnya mengatakan begini, perhiasan yang paling indah itu adalah istri yang soleha. Iya. Jadi laki-laki itu kadang-kadang pengen pakai perhiasannya 4. Iya. Ya, pengen kelihatan gagah. Iya. Nah itu dia, karena wanita itu namanya. Tapi yang benar wanita memang. Paling susah dihindari itu godaan itu. Dosa pertama. Dosa pertama dilakukan oleh siapa? Laki-laki. Tapi kan dorongannya karena wanita. Karena bukan wanita. Iya. Dosa kedua yang melakukan laki-laki. Gara-gara wanita. gara-gara wanita. Yang dosa keduanya yang mana ini? Membunuh adiknya sendiri. Oh iya. Berebut perempuan. Iya betul. Tapi memang banyak juga masalah-masalah wanita itu diakibatkan oleh laki-laki. Misalnya penyakit yang namanya wanita itu dia selesai di usia berapa untuk yang namanya libido. Iya. Laki-laki sementara terus. Makanya namanya penyakitnya menopause. Jadi laki-laki tuh nggak pernah berhenti. Tidak pernah. Menopause. Menopause. Itu ya penyakitnya wanita, tapi diakibatkan laki-laki. Begitu. Jadi sekarang aktivitas banyak di Jakarta dan Bandung sama lah ya. Sekarang tuh saya hampir 1 minggu sekali lah ke Bandung. Karena lagi ada yang baru juga gitu. Maksudnya ini si Lokafor ini hal yang baru tetapi punya potensi yang luar biasa. Sebenarnya kita lagi buat juga podcastnya. Karena saya berharap sih bukan hanya di Bandung saja memunculkannya, tetapi menjadi inspirasi untuk di kota-kota yang lainnya. Gitu. Terus sama anak-anak P-Project masih suka? Masih ngumpul. Masih suka ngumpul? Ngomongin project apa gimana? Kalau kita tuh ngumpul karena gini. Dulu pertama kita berkumpul, itu kita berkumpul bukan karena mau mencari nafkah. Kami berkumpul karena mencari berkah. Itu salah satunya. Jadi kita selama bergabung itu tidak pernah ada teman-teman ketika keluar sarjana S1 semuanya kayak gitu, tidak pernah menjajakan yang namanya ijazahnya itu ke
kantor-kantor perusahaan karena ijazahnya palsu. Bukan. Itu tuh salah satunya. Jadi kita mau hidup di dunia hiburan. Jadi ada 30 orang. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang kalau yang dari mahasiswa yang berani yang seperti itu mungkin saya lihat mungkin warkop yang kayak gitu. Tapi 30 orang untuk hidup di dunia hiburan menurut saya agak itu salah satu pembuktian di mana orang tua sendiri waktu dulu kan mikirnya gue sekolahin lu udah juara satu tapi malah jadi dan waktu dulu tuh untuk menjadi seorang seniman atau menjadi artis itu masih gambling. Ini sukses atau enggaknya gitu kan. Tetapi kalau kitanya bersama-sama dengan aura yang positif, frekuensinya yang bagus, insya Allah itu ada yang namanya semangatnya berbeda begitu. Jadi sekarang masih ngumpul. Karya pertama Pi Project itu apa sih? Yang keluar Yang pertama sebenarnya kita tuh multimedia sebenarnya. Oh. Jadi bukan karena ini segala bisa nyanyi pun sebenarnya nggak bisa banget nyanyi karena nggak ada yang bisa nyanyi. Cuman yang pertama itu, jadi kita tuh pengen Pi Project itu, jadi hampir semua kita lakukan ya. Satu untuk panggung kita bikin tuh kabaret gitu. Untuk televisinya juga kita bikin yang waktu dulu tuh di SCTV ya. Terus yang untuk radionya kita bikin di Radio OS. Yang seperti itu. Terus untuk komiknya kita bikin namanya Silender. Silender itu dua jilid, 2 kali cetak. Jadi hampir satu ininya 20 ribuan lah, 20 ribuan buku itu. Yang ngelukisnya Pidi Baik yang bikin Dilan itu. Nah dia ya, karena dia salah satu juga kreatifnya kita waktu itu. Masih baik dia sekarang ya? Sudah nggak juga sih sekarang sih. Udah pelit? Udah, iya. Pidi Bau. Terus juga kita bikin lagi untuk TV, radio, panggung, satu lagi itu, ini apa? Komedi by Phone. Waktu dulu tuh yang kita lagi bikin tuh inspirasinya karena ada ini apa Sex by Phone. Dulu tuh ada yang kalau bisa nelfon ke nomor segini kita ditemenin sama cewek gitu. 08 berapa gitu. Ceweknya mah dia lagi apa baca majalah gitu. Gitu lagi masak lagi gitu. Nah kita bikin yang namanya Comedy by Phone. Comedy by Phone itu adalah sebenarnya cuman yang terjadi dengan dengan si yang apa namanya tuh operatornya itu yang bermasalah karena masalah di izin yang seperti ini agak ribet juga. Tadinya tuh setiap nama itu kita punya nomor. Mereka nanti masuk ke nelpon ke kita dengan premium lah ininya si pulsanya seperti kayak begitu. Itu yang tidak tercapai. Berarti banyak ya kegiatan Pi Project itu ya? Banyak. Karena juga orangnya tadi 30. 30 orang. Tapi yang mentasnya sendiri sih sebenarnya ininya sih sekitar 14 lah. Hanya 14 kita kan kita terus adik-adik kita kan Project Pop itu saya waktu itu karena Project Pop pun lahir adalah kalau misalnya ada orang yang ngomong itu saya yang buat itu semua dari mulai anak-anaknya yang saya yang pilih semuanya saya punya diskresi lah untuk memilih itu semuanya karena waktu itu ketika kita bikin yang namanya parodi orang tuh belum tahu kalau parodi itu adalah salah satunya seni. Jadi orang taunya itu mah nyontek doang lah, gampang lah kayak gitu padahal enggak. Tidak seperti itu. Ada beberapa lagu yang kita buat syairnya itu bisa 1 minggu belum selesai. Karena memang mencari rhyme-nya itu. Iya, mencari rimanya itu susah. Itu yang sulit karena lagu parodi yang kita buat itu inspirasinya memang karena setiap orang nyanyi kalau misalnya di kamar mandi tuh suka nyanyi itu yang penting belakangnya sama karena lagunya Inggris kan ya bisa Wells Free Reprise Bros gitu yang penting bos belakangnya yang ngomongnya mah acuh When the Reeds Bright When the Woy gitu kan aneh-aneh sih kayak gitu nah itu yang kita ambil supaya paling tidak kalau rimanya bagus itu masih bisa dinikmati. Apalagi misalnya si syairnya sendiri memang punya tujuan untuk ke masalah sosial atau masalah apa begitu. Jadi regenerasinya itu karena teman-teman yang junior ini sering berkumpul sama senior-senior tadi. Enggak, karena memang di 30 itu barengan. Waktu dulu kita lagi buat itu kan biasanya mereka yang salah satu yang ngedukung di video klip mereka main gitu kan sebelum mereka dibuat. Ketika kita rekaman sampai dengan 2 album saya Pi Project itu akhirnya saya minta ke Musika untuk kan udah dapat keuntungan nih
Kenapa nggak dibuatin buat teman adik-adik saya? Karena juga semuanya harus maju. Iya. Dengan mereka bergabung dengan kita kan punya harapan ke depan mau jadi seperti apa. Nah, Cuman, itu yang kita wujudkan. cuman mereka lebih ke lirik komedi ya. Liriknya komedi karena kan harus berbeda dengan kita. Untuk Mereka bawa nggak plesetan ya. nah itu pembedanya. Karena kita buat mereka supaya mereka tahu bahwa kita juga bisa menciptakan lagu begitu. Itu sampai berapa generasi ya, Pak? Sebenarnya harusnya ketiga, ada Project Dut sebenarnya, Project Dangdut itu. Itu lagu-lagunya dangdut harusnya. Cuman ya yang jadi tanggung jawabnya bukan kita lagi, bukan Project P, tapi Project Pop sebenarnya dengan modal keuntungannya dia begitu. Tapi belum jalan. Kemarin tuh sempat bukan kemarin, tahun dulu mereka sempat dikumpulin juga. Cuman mungkin terkendala satu, Project Pop tuh lebih sukses daripada Project P. Mereka itu sampai sekarang kan masih manggung. Walaupun dia harus muda-mudain gitu. Iya kan? Iya. Itu paling sulit itu ketika kita sudah usia kita udah di atas 50 tetapi harus sok muda gitu. Secara energi gitu. Energinya udah nggak ini tetapi ya itu juga namanya kalau nyari uang ya harus begitu. Itu salah satu konsekuensi begitu. Nah, itu tuh cuman karena kendalanya yang ini juga susah dikumpulin, yang ini juga akhirnya nggak ketemu, ya sudahlah begitu. Jadi Project Dut-nya sendiri cuman pernah bikin beberapa program di RCTI waktu acaranya apa ya? Saya lupa tuh. Cuman lumayan lah acaranya. Jadi kalau aku kan sekarang aktif di Paski ya. Saya aktif di Paski. Jadi memang ada harapan besar lah buat dunia komedi Indonesia gitu ya. Ya memang seharusnya kayak begitulah sekarang impiannya? ini. Saya tuh sebenarnya jarang bermimpi karena kalau saya mimpi ngiler biasanya. Kalau ngiler kadang-kadang kalau ngiler tuh suka ngelihat orang kayak gini jadi ngiler, jadi gini. Saya berharap sebenarnya komedi itu selalu harus menjadi sebuah katarsis atau menjadikan gini, setiap komedi yang cerdas itu harus membawa yang namanya pesan kebaikan sama semangat kehidupan. Itu sebenarnya walaupun melalui komedi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar karena memang genrenya juga banyak. Komedi itu sendiri yaitu pengakuan-pengakuannya. Nah, sekarang yang kita lihat kan lebih banyak ke verbal. Yang banyak ke verbal terus juga sekarang lebih ke anak-anak stand up yang seperti itu. Padahal komedi itunya sendiri banyak sebenarnya dari mulai pantomim juga ada yang komedinya yang seperti itu. Begitu kira-kira. Kira-kira. Cuma dikira-kira aja. Iya. Apa pasti itu? Enggak kira-kira aja. Belum pasti. Karena kalau kiri-kiri kita gini semua. Salah bantal dong. Iya. Nah, itu kan Kang Denny juga cukup lama ya bertahan di dunia komedi gitu ya. Iya. Apa sih yang bikin bisa tetap eksis itu? Mensiasatinya gimana? Sebenarnya komedi itu salah satu kalau misalnya ketika kita pusing atau seperti apa, itu sebenarnya ada satu komedi yang paling tertinggi adalah ketika komedi itu mentertawakan dirinya sendiri. Dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada, sebenarnya kadang-kadang sebuah tragedi itu di beberapa hari kemudian akan menjadi komedi. Ya. Nah, itu yang saya pelajari bahwa dengan komedi sebenarnya salah satunya adalah mengikat semua teman-teman menjadi lebih akrab seperti itu. Mengurangi yang namanya slack yang begitu dan mengurangi mengenai seks. Jarang orang lagi ngesek gitu tiba-tiba berkomedi. Ya. Nggak mungkin lah. Gak usah dibayangin. Pakai dibayangin lagi. Lucu juga. Komedi. Terus berarti sekarang siaran masih siaran? Saya siaran juga sama teman-teman. Tapi sebenarnya saya tuh lagi harus udah mulai mengurangi kegiatan sebenarnya. Saya tuh inginnya seperti itu. Istilahnya tuh sebenarnya pengennya moksa. Moksa tuh udah meninggalkan yang namanya segala hiruk pikuk duniawi. Begitu pengennya. Tetapi karena sekarang itu udah berbeda ya. Dulu tuh saya ngelihat bapak-bapak teman-teman saya, bapak saya usia 55 tahun yang udah pensiun tuh udah dia berhenti gitu. Berhenti dengan kegiatan, menikmati kehidupannya dia seperti itu, tetapi masih tetap otaknya berpikir ya seperti itu. Tetapi kalau sekarang tuh enggak,
hampir dengan 60, 70. Karena apa? Biaya hidupnya sudah mulai tinggi. Iya. Anak-anak sekolahnya juga mahal. Itu yang jadi permasalahan. Jadi Harus tetap eksis. mikir Iya, terus jadinya. mikir terus. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bekerja, makanya harus jaga badan yang Iya. seperti itu. Ya, ya. Tapi paling tidak sebenarnya saya tidak terlalu banyak punya cita-cita di komedi, tetapi dengan teman-teman di Paski ini saya mendapatkan sebuah apa ya? Ada aura positif atau gejolak semangat yang lebih tinggi lagi untuk supaya si komedi ini paling tidak bisa menjadi satu hal di mana untuk orang-orang yang politik itu bisa belajar tentang komedi supaya mereka tidak dalam debat di televisi itu bacot. Kebanyakan sekarang ini mereka hanya menyerang satu dengan yang lainnya. Iya kan? Bukan substansi yang dibicarakan, tetapi menyerang satu dengan yang lainnya. Akhirnya tidak ada yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut sebenarnya kalau misalnya mereka berbicara, misalnya public speakingnya bagus, bisa mereka menyisipkan yang namanya komedi. Disindir pun boleh, tetapi dengan cara komedi. Orang yang disindir pun dia akan tertawa begitu, karena tahu. High contact itu adalah tingkat di mana masyarakat itu memang punya pendidikan seperti itu. Tidak harus yang langsung aja. Kita kalau ngeliat debat-debat pejabat tuh di TV udah kayak Sebenarnya pejabatnya sih aman. Itu dulu yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang di pinggir-pinggiran, orang-orang yang mempertahankan. Jadi kebanyakan ada beberapa kultus individu menginikan orang gitu seperti itu. Itu yang sebenarnya tidak baik gitu. Karena setiap orang kayak misalnya relawan itu tidak boleh kepada satu sosok. Di relawan itu harusnya dia memperjuangkan tentang ide-idenya dia. Iya. Karena orang itu pasti berubah. Orang tuh bisa jadi sekarang aja baik, 2 hari kemudian juga iman itu Iya, turun betul. naik. Betul. ya, jadi wayang Amin, kus. maju mundur. itu kayak begitu tuh. Iya, iya. Kalau regenerasi komedian sendiri menurut Kang Deddy udah berjalan bagus ya? Sepertinya sekarang tuh karena bukannya liar ya, dibiarkan seperti itu, tetapi yang kita perlukan sekarang komedi di Indonesia adalah sebenarnya komedi yang grup. Karena anak-anak yang saya berpikirnya gini, anak-anak milenial itu sekarang ini lebih banyak individualis. Mereka terlalu individu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya di sebuah kantor ada 2 anak milenial lah, yang satu dengan yang lainnya, terus mereka slack gitu ya. Mereka mikirnya cuman gini aja. Kalau misalnya sekarang perusahaan perlu, saya keluarin dia. Kalau kalian perusahaan perlu dia, ya keluarin saya. Begitu mudahnya. Padahal seorang HRD harus memikirkannya bagaimana ketika mereka berdua ini bersinergi akan mendapatkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Biar Nah, solid itu ya, yang Bang, ya? nah, di anak-anak itu sendiri sekarang kan berubah pikirannya. Udah nggak usah harus punya rumah. Mereka yang cukup dengan sewa atau kos apartemen, uangnya dia bisa bikin jalan-jalan, bisa validasi yang seperti itu. Medsos itu merubah tatanan hidup peradaban di dunia. Begitu. Propaganda itu. Medsos itu propaganda untuk menghancurkan generasi bangsa. Sementara dia punya juga medsos. Malah aktif kan? Malah aktif gimana sih? Ini aja salah satunya medsos ini. Iya. Ya itu kan medsos itu sama dengan seperti kayak pisau. Kalian mau pakai seperti apa? Pakai ngebunuh ya bisa. Iya. Pakai untuk yang untuk ini ya sekarang gini. Untuk masak bisa. Ya, kenapa kita harus kuat juga di medsos itu? Karena kita harus melawan yang kejahatan-kejahatan tersebut. Walaupun kita nantinya kalah, tetapi paling tidak kita berada di sisi yang mana. Itu yang akan dipertanyakan. Insyaallah, tabarakallah. Tabarakallah. Tapi udah mulai kelihatan ya, maksudnya mulai terbentuk grup-grup baru gitu. Nah, dengan adanya nanti tuh kalau misalnya lomba-lomba itu akan memungkinkan sebenarnya untuk mereka membuat grup-grup. Nah, sekarang juga di teman-teman anak-anak stand up aja udah mulai berkumpul tuh. Ada Agalain, Iya, ada titik iya, kumpul grup, ya. iya. Itu memperlihatkan bahwa walau bagaimanapun juga manusia itu tidak bisa berdiri di sini. Mereka tuh bukan orang yang soliter. Mereka harus sebagai makhluk sosial, dia perlu orang lain juga untuk membangunnya diri sendiri. Sama seperti ilmu. Ilmu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Untuk membuat rumah yang bagus itu dibutuhkan yang namanya arsiteknya yang hebat. Betul. Arsitek yang hebat tanpa orang sipil yang kuat rubuh. Nggak ada yang namanya perizinannya IMB dari orang yang sarjana hukum juga nggak bisa berdiri di situ. Terus nggak ada desain interior yang hebat juga dalamnya nggak ada apa-apanya. Iya.
nggak ada tukangnya untuk vokasi yang nyemen atau yang nyampur yang seperti itu. Jadi butuh orang banyak untuk membentuk sebuah hal. Nah, sinergi itu perlu. Makanya kita kenapa semangat kolaborasi itu harus dibuat. Nah, dengan grup itu salah satunya adalah bisa menahan diri. Karena di grup itu ada peran-peran yang diberikan Iya. satu dengan yang lainnya. Ada yang striker, ada yang harus ngumpan, ada yang dia harus jadi apa? Jadi Kesetnya. keset. Dia harus rela itu semua. Yang jadi masalah itulah ketika mereka jadi keset, ngerasa dia terkenal karena keset, tapi begitu itu lama-lama jadi kenapa sih gue jadi keset? Justru lu laku karena keset. Begitu dia berubah bentuknya, Betul. itu justru dia nggak jadi apa-apa. Nah, lupa kodrat namanya itu. Kalau untuk Paski sendiri di daerah-daerah itu aktif nggak sih? Di daerah beberapa aktif sebenarnya. Cuman kan sekarang ini adalah yang paling penting itu kegiatan itu. Kalau di kegiatan-kegiatan Paski di daerah itu mereka tuh butuh waktu. Karena kalau tanpa ada waktu sulit gitu. Iya. Makanya saya berharap tuh teman-teman di Paski itu bekerja sama dengan pemerintah-pemerintahan, pemerintah daerah ataupun pemerintahan provinsinya untuk membangun si Paski itu sendiri maksudnya. Karena Paski itu berhubungan dengan masalah budaya. Begitu. Nah, itu jadi harus mereka kalau mau mengembangkan pada akhirnya. Karena apa? Dengan dibukanya Paski-Paski di daerah itu sebenarnya yang diharapkan adalah muncul yang namanya pelawak-pelawak tetapi dengan bukan keunikan karakter dari budaya lokalnya mereka itu sendiri muncul begitu. Karena kalau misalnya itu banyak sekali itu akan justru memperluas dan memperindah yang namanya Indonesia ini. Keberagamannya. Iya, keberagamannya. Iya. Kita masih jarang juga nemu pelawak-pelawak yang pakai berbahasa Riau. Dulu ada, tapi sempat hilang. Yang berbahasa Batak dulu ada, tapi sempat hilang. Ada pun mungkin di daerah Medan aja, di Batak-Batak aja. Paling kalau naik KLS baru denger, kalau tapi sekarang ini ada namanya Gusman. Dia seorang seorang stand komika. Dia berbahasa Sunda. Tapi mulai digemari dia sekarang. Oh, bahasa pengantarnya Bahasa Sunda dia full. khusus. Dan kemarin dia berani tampil di Jakarta. Oh. Walaupun yang nontonnya orang-orang Sunda. Karena orang Jawa, orang Batak ngapain gue nggak ngerti. Mau bayar mahal-mahal gue nggak ngerti. Gitu kan. Ya itulah dia. Tapi bagus. Ya ada rasa kepenasaran. Tetapi dari sebuah bahasa itu sendiri, kadang-kadang kelucuan di daerah itu sendiri, ketika dipakai bahasa Indonesia jadi nggak lucu. Oh gitu. Makanya bahasa ibu tuh jauh lebih dalam itu. Makanya tidak semua kalau orang ngomong I love you pakai bahasa Inggris itu kayaknya hampir nggak ada nggak ada tekanan, nggak ada di situ tuh nggak ada daya yang kuatnya. Berbeda dengan ketika kita berbicara dengan bahasa kita, misalnya dedeh kalau di Sunda tuh, gitu kan melebihi dari sebuah kata-kata cinta itu sendiri. Lebih dalam lah. Lebih dalam itu, Iya, betul. Jadi kata-kata yang dicari itu yang mirip celana. Celana dalam. Iya. Kalau celana luar gimana? Celana luar? Enggak ada celana luar itu. Jadi mulai bermunculan ya. Sekarang udah ada potensi komedian daerah buat eksis. Iya. Sebenarnya begini sih, sekarang tuh trennya sekarang ini kenapa muncul yang namanya tren bapak-bapak gitu. Karena menurut saya anak-anak yang sekarang ini hobinya nonton yang lawakan-lawakan yang menurut saya receh. Jadi mereka yang memang ketika banyakan tuh mereka yang nonton TikTok lah, yang seperti kayak gitu di atas jam 10-an ketika mereka mau tidur, mereka gitu ketawa-ketawa gitu. Padahal dari komedi itu sendiri harus punya makna dan punya tujuan sebenarnya. Karena itu komedi itu adalah alat komunikasi. Gitu. Gak cuma sekedar slapstick misalnya ya. Ya, slapstick pun juga harus dibuat. Karena nggak bisa kalau orang kita cuma ngelempar biasanya tuh pisang terus jatuh gitu, enggak. Harus dibuat. Orang kejedot kayak bagaimana tuh ada cerita tersendiri sehingga orang memaklumi hal tersebut dan itu menjadi sebuah ketawaan gitu, tertawa yang benar. Ketawaan. Sebenarnya asal katanya tawa, memakai huruf awalan ke dengan akhiran an menjadikan tawa tersebut lebih besar. Jadi setiap awalan ke dan an itu memperheboh. Contoh. Misalnya sekarang kita marah.
pakai kata-kata misalnya kemarahan. Berarti lebih daripada marah. Yang seperti itu. Bakar, kebakaran. Terus malu. Ada yang kecil kalau itu. Ada yang kecil kalau itu. Oh, ada yang Ada yang kecil. Wah, salah itu. Tapi kalau dia Berarti kalau dia yang kecil berarti dia Tapi tidak ke Sukabumi. Tapi kalau- Dia ke Bogor, ke Mairit. nggak nyampe, Oh, nggak nyampe ya. kejauhan ongkosnya. Iya, iya, Tapi iya. kalau kecil pun begitu kelihatan malunya jadi besar. Oh iya. Benar. Betul. Jadi besar. Iya benar, iya. Iya kan? Pakai ke dan an besar. Logikanya masuk ini. Karena kecil loh, malu. Iya benar. Itu benar itu. Loginya benar. Ada ini. Pertanyaan dari fans katanya. Wis. Pertanyaan dari fans. Dari Acoy banget nih. Ahow. Acoy Geboy. Kang Denny, lebih sering nongkrong di mana? Nongkrong bareng Free Project, nongkrong di Paski, atau nongkrong di TJ Radio? Emang fisik masih kuat tuh? Katanya lagi banyak project ya Kang? Project apa aja tuh? Kang Denny, banyak banget pertanyaan, udah satu aja itu. Udah sih itu tadi udah dijawab sih sebenarnya kegiatan-kegiatan saya. Terus satunya lagi, saya lebih banyak sih sama teman-teman Paski sebenarnya. Karena apalagi kemarin sudah salah satu komitnya adalah ketika 27 September menjadi hari komedi, itu menjadi sebuah tanggung jawab untuk Paski membangun yang namanya komedi itu lebih bukan hanya melestarikan tetapi lebih memberikan gerakan-gerakan si teman-teman itu bahwa komedi merupakan sebuah karena lahir dari sebuah folklore. Folklore itu adalah budaya-budaya yang ada di masyarakat kita lah yang seperti itu. Itu diangkat ke atas untuk bisa diperkenalkan. Jadi suatu saat nanti kita sih berharap nanti ada gayanya memang dia dari Batak tapi dengan gaya Bataknya itu sendiri dia memperkenalkan si ini semua orang tapi masih bisa tertawa karena udah tahu seperti apa. Itu yang memberikan ikatannya itu gitu. Karena si komedi itu mengikat semuanya. Harapannya itu. Jadi dari hari komedi yang udah ada, Ya. rencananya ke depannya memang ada banyak kegiatan lah yang akan dilakukan Paski ya. Insya Allah seperti itu. Ya tadi kompetisi-kompetisi lawak, Ya. event-event lawak ya. Moga-moga seperti itu ini jadi bergerak dan paling tidak kan lebih mudah karena sudah ada hari komedinya ketika kita menawarkan kepada para sponsor yang ingin yang mau mendukung itu juga mereka percaya gitu. Dulu ADC. ADC itu masih ada nggak sih orang-orangnya? Maksudnya masih suka ini nggak sih? Masih berkumpul? ada. ADC itu Abdel, Akbar, Denny, Calontong. Masih sering bikin sesuatu nggak? Masih kita sering ngumpul walaupun nggak ada kerjaan yang ininya tapi kita sering ngumpul. Karena salah satunya kita tuh berempat ngerasa apa ya? Kalau kita ngumpul tuh kayaknya lepas gitu. Jadi ini apa ya? Jadi Buang unek-unek ke situ tuh. Ngumpul buat buang unek-unek. bukan buat nyari ini aja apa? Refreshing, bener-bener refreshing gitu. Ketemu tahu-tahu bercanda-bercanda seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita berempat ketemu bisa ketemu yang namanya ide-ide baru yang seperti apa begitu. Karena mereka juga kan Abdel dari sini Betawi walaupun dia orang Padang ya. Terus Calontong juga apa? Dari Surabaya, Akbar Surabaya, saya sendiri dari Sunda gitu. Tapi yang paling komplit memang grup saya sih. Kalau P Project itu ya ininya apa ya namanya ya? Ya NKRI banget lah. Karena orang Bataknya ada, orang Jawanya ada, orang Sundanya ada, orang Manadonya ada, orang Padangnya ada. Agamanya juga beda-beda. Agamanya beda-beda. Ada yang Katolik, Kristen, Islam kayak gitu. Orang Bali juga ada. Banyak. Dan ketemu tapi kenapa kita tidak pernah ada Slack lah. Kalau Slack kecil mah biasa lah seperti itu. Tapi kita tidak pernah Slack itu karena apa? Kita tidak pernah membicarakan hal-hal yang pribadi. Kita datang ke sana untuk membuat sesuatu gitu. Jadi yang bicara itu adalah ide gitu. Begitu. Nah, jadi inisiatornya dulu siapa sih kan? P Project itu awalnya itu sebenarnya dari P Project itu dia pecahannya sebenarnya dari Padiangan. Padiangan itu adalah dua Padiangan. Pajajaran sama Parahyangan. Ya. Dan mereka itu ketika waktu SMA-nya bersatu di SMA 5 mereka. Ketika mereka kuliah tahun 78 kalau nggak salah tuh mereka udah mulai ada tuh. Mereka masuk ke yang lebih paling banyak itu ada yang di Unpar sama di Unpad. Di Unpadnya sastra, di Unparnya
di FISIP mereka. Nah, akhirnya mereka kangen dengan itu dari pramuka tuh ininya apa? Ide dari kabaretnya itu. Akhirnya ketemu di ini, kenapa sih kita nggak gabung lagi kayak dia bikinlah namanya Padiangan itu. Baru lahir Pi Project. Setelah itu karena untuk yang namanya berdasar, kalau mereka kan dari kampus, kalau kita kan inginnya udah profesional. Memang mau hidup di dunia itu, akhirnya bikinlah Pi Project begitu. Kalau Kang Denny sendiri emang dari dulu apa Passionnya emang passionnya jadi Di entertainer dan pelawak? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga, saya sebenarnya cita-citanya sih pengen jadi pilot. Bolpen. gini dong. Luar biasa. Tapi kan secara seniman, artis segala macam ya sering lah. Pilot mah sering lah ya. Program-program pilot TV mah sering. Paling sering justru itu. Iya, dapat juga kan akhirnya cita-citanya Saya tercapai. pernah stripping, Sleeping pilot. stripping pilot. Jadi ke TV-TV gitu. Pilot lagi, pilot lagi. Berarti Ya, tercapai cita-citanya berarti. Iya kan? Iya, jadi pilot. Iya. Lu kuliahnya jurusan apa? Saya FISIP. Oh, fisip. Saya di Unpar, Parahyangan. Hmm. Cita-cita saya memang salah satunya adalah anak-anak saya tidak boleh ada yang ngikutin saya. Dan- Maksudnya bukan secara ini, karena saya ngebebasin ya. Kalau di keluarga, di anak-anak tuh saya ngebebasin. Kamu mau jadi apa ya terserah. Tetapi jangan ada yang sekolah di luar negeri begitu. Karena Tapi saya kan di swasta, di tetap Unpar. dunia Iya. Karena Parahyangan kan Berarti soal sekolah di Swasta. negeri semua. anak-anak saya di negeri semua. Jangan di luar negeri. Jangan di luar negeri. Jangan di swasta. ada yang tertarik dunia entertainment kan anak-anak. Sebenarnya kalau ini sih mereka nggak terlalu ya, nggak terlalu. Tetapi karena mungkin ada bakat seninya sedikit seperti itu, jadi anak-anak saya kalau misalnya di ini pasti paling tidak dia jadi MC. Karena emang Kang Denny juga dulu Ya, mulainya dari situlah. Jadi kadang-kadang anak saya yang gede, itu S1-nya di Unpad. Dia nge-MC juga karena di situ. S2-nya di ITB. oh Dia nge-MC juga. Ini sekarang anak saya yang kedua di UI. Di UI dia juga sama nih. Sekarang yang bungsu saya di UGM. Jadi nggak ada yang ngikutin bapaknya masuk swasta. Semuanya negeri. Alhamdulillah. Salah satu kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari hartanya, tetapi bagaimana generasi di bawahnya lebih baik daripada dia. Itu adalah sukses. Bener-bener. Udah punya anak belum? Sudah. Sudah. Berapa? 3. Harus lebih sukses daripada dia. Tapi emang kan Kenapa jadi gua? Kenapa jadi gua? Protes. tapi memang kebanyakan anak-anak yang ikut orang tua itu susah untuk sukses. Oh ya? Iya. Enggak maksudnya juga secara sebenarnya. karir Hah? Iya, karir susah sama. kan. Ya lu mau Kan ngapain ikut lu mulu bukan. gitu lu sana. Dia ngikut-ngikut terus. Oh, iya, Kemana-mana ngomong ngikut. detailin, Iya. detailin. Lu sekolah lagi. Itu yang jadi Ikut masalah. mulu, kapan sukses? Iya. Ikut mulu. Makanya pendidikannya itu jangan diserahkan sama orang tua, sama bapaknya. Jadi serahkan pendidikan itu. Madrasah di keluarga itu adalah ibu sebenarnya. Makanya harus seorang ibu lah. Karena mau tidak mau anak-anak kita yang pintar itu bukan dari seorang laki-laki, bukan dari seorang suami, tetapi 70% dari ibunya. Ibu. Kreativitas Makanya, baru dan apalagi karakternya dibentuk oleh si ibunya itu sendiri. Jadi saya yakin sebenarnya kalau misalnya ibunya baik, itu anak-anaknya pasti baik. Walaupun bapaknya nakal. Benar itu. Kalau bapaknya baik, tapi ibunya nggak baik, anak-anaknya kemungkinan juga nggak baik. Jadi ibu tuh memegang peran penting untuk mendidik anak-anaknya. Berarti anak-anak yang ini alhamdulillah sekarang baik-baik ya. Justru enggak. Enggak. Iyalah. Ya, Makanya walaupun- yang pertama saya buat itu adalah saya bilang ke istri saya terima kasihnya itu karena kamu sudah mendidik anak-anak menjadi hebat lebih. Karena istri saya sendiri sebenarnya lulusannya D1. Tapi kataku, kamu bisa menciptakan anak-anak yang hebat. Karena memang dia punya visi gitu. Itu yang paling penting. Makanya jaga. Malahan anak saya yang terakhir tuh, dia kan di medsosnya tuh di Instagram saya tuh dia paling dapat hampir 100.000 lebih lah ketika dia diterima di UGM tuh sama teman-temannya.
Dia tuh, oh aku keterima, oh senengnya, memang ekspresinya dia keluarkan seperti itu tuh. Dan itu di like-nya banyak banget sama 100.000. orang-orang, ya, Oh. hampir 100.000 lebih itu. Tetapi saya ngingetin ke dia, Laskar, kalau kamu bisa masuk ke mana, ke UGM itu bukan karena kamu, kalau menurut saya, kamu harus tahu. Ada seorang ibu yang sepertiga malamnya terbangun hanya untuk bersujud meminta kamunya sukses. Dan dia mintanya langsung sama yang punyanya itu sendiri. Itu yang membuat dia menyadari hal itu. Jadi itu akan mengingatkan dia sama si ibunya sendiri. Karena walaupun kesuksesan seseorang tidak mungkin, itu semuanya lahir adalah karena doa-doa ibunya yang luar biasa. Betul. Gimana menurut Anda sebagai anak durhaka? Itu yang saya sesali. Kenapa saya durhaka ya? Yang ini katanya dulu waktu syuting film katanya pernah punya pengalaman lucu. Salah manggil nama sutradara ya? Apa gini? Yang mana? Enggak. Aco. Oh, itu. Enggak, saya tuh pernah diajakin main film. Jadi ternyata sutradara itu ada 3 nama Aco di Indonesia itu. Oh. Yang saya kenal tuh 2 ya. Ah. Satu Aconya stand up, satunya lagi Aconya Epen Cupen. Itu 2 kenal tuh. Maksudnya. Nah, yang ketiga ini saya tadinya nggak tahu nih, belum tahu. Jadi ketika si manajer saya dihubungi, ini sutradaranya Aco katanya. Terus katanya, ini gimana nih? Kataku, udahlah, nggak apa-apa lah, gue kenal kok kayak gitu. Oh yakin? Jadi harganya udah gimana dia aja gitu. Keluarlah angka. Ya, sebenarnya kalau untuk ukuran standar saya jauh lah ya. Tapi karena ini Aco kata saya, ya sudahlah, kata aku ikutin aja gitu. Udah jadinya. Pas begitu syuting, ngumpul lah sama anak-anak stand up tuh. Ngumpul, kita. Ntar dulu gue mau ketemu dulu sutradaranya gitu kan. Sama Aco tuh. Ke belakang aku tuh nyari Aconya. Pas gue saya Aco. Hah? Kok bukan ini? Hah? Aduh. Sementara harga sudah tanda tangan. Aduh. Udah nggak bisa dirubah nih. Kontrak nggak bisa dirubah. Aduh, salah gitu. Aduh. Lucu tuh, itu lucu tuh. Itu menertawakan diri sendiri. Ya. Aduh, harusnya kan segini nih jadinya. Ya. Terus ada yang lucu adalah ketika satu hal nih, ini lucu juga nih. Ketika film kita kan main tuh di Gerbang Setan sama sutradaranya Toto Hudi. Itu yang lucu, pas sutradara itu Toto Hudi itu ketika pas premier, jadi pas gala, jadi kita mau sekali itu Toto Hudi tuh dia pakai jas. Namanya kan Toto Hudi, harusnya pakai hoodie. Dia pakai jas. Ini kan Toto jas dong. Toto jas dong kalau gitu ya. Itu makanya aneh tuh. Untung dia nggak pakai baju koko, jadi Toto koko. Terus nonton lah aku tuh. Tapi aku tuh nggak, saya tuh orang yang sebenarnya malas main film karena harus ngafalin teks kayak gitu. Karena saya tuh orangnya lepas aja kayak gitu. Tapi sempat nonton si Gerbang Setan itu, jadi masuklah ke ini, nonton lah saya tuh. Nonton si Gerbang Setan itu, filmnya Gerbang Setan ini. Terus pada saat itu tuh ketika ada adegan di mana Ginanjar itu dia sebagai seorang ulama. Dia tuh ustadz dia itu. Jadi ustadz itu anaknya yang pertama itu meninggal diperkosa sama si penguasa kampung itu. Nah, dia sekarang terus si anak yang keduanya diculik sama si penguasa itu. Nah, si ininya juga ditangkap karena dia ngelawan terus kan. Dia memprovokasi lah, akhirnya ditangkap lah. Ketika ditangkap itu dia udah disiksa gitu. Terus tiba-tiba dia dibantu oleh ini anaknya. Anaknya yang pertama, arwah anaknya itu. Jadi si yang nyiksa itu ditakut-takutin oleh arwah anaknya itu. Jadi kabur tuh yang si ininya Ustadz Ginanjarnya itu tuh. Terus terakhirnya udah ketika kabur tuh tiba-tiba Ustadz Ginanjar bilang gini ke si arwahnya itu, "Terima kasih ya, Nak." Itu Ustadz, "Kok percaya?" gitu. Apakah kaget? Hah, ada ya gitu. Gua ketawa itu. Wah,
kacau nih. Waduh, komedi. Ini antara komedi dengan komedo. Tapi ya begitulah lucunya lah. Tapi kenapa malas? Maksudnya kenapa nggak suka main film karena Nggak suka. karena menghafal teks? Sementara kan Dari dulu saya nggak kabaret suka. kan Nggak juga, saya nggak pernah ngafal yang itu. Karena kadang-kadang saya tuh tergantung suasana. Kalau pada saat ini bisa berubah-ubah. Kalau saya Improv aja jadi ya kan. improv lebih banyak ke improvnya. Cuman tetap aja ada. Maksudnya tuh penggalan. Jadi saya tuh nggak suka teks yang harus rigid, harus di ngomongin seperti ini gitu. yang penting poin. Poin-poin, tetapi untuk lawan bicara saya harus kasih clue gitu. Iya. Gitu doang sebenarnya. Tapi ada yang udah kayak lirik plesetan itu udah pakem kan? Itu nggak boleh diimprove kan? Nggak bisa diimprov, tapi saya masih baca. Karena saya nggak pernah mau ngafal. Jadi sampai sekarang pasti pakai untuk baca itu saya pakai partidol. Matador. Partitur. Pakai partitur jadinya. Wah, ada itunya tuh. You used to be my partitur. Partitur. Jadi kita tuh jalan-jalan tur tapi sambil pesta. Yoi. Makanya disebutnya partitur. Gitu. Lagi tur sambil wuhui gitu. Di jalan. Jadi awal pertama film kita tuh P-Project adalah Kejar Jakarta. Tetapi karena bukan parodi, saya nggak mau sebenarnya. Tetapi karena kita demokratis, bertujuh itu, akhirnya voting. Cuman saya aja yang nggak setuju ternyata, yang enamnya mau. Mau nggak mau saya ikutan kan, harus itu konsekuensi kan, sebagai demokrasi. Tapi gue sedikit ya, dikasih lah 3 scene pokoknya. Di antara teman-teman yang lain mainnya banyak-banyak. Aku mah 3 scene aja, malas karena nggak sesuai, tetapi tetap ngikutin seperti itu. Kejar Jakarta. Dan ketika saya nonton Kejar Jakarta, alhamdulillah nggak ada. 3 orang yang nonton. Enggak, berapa orang ya? Enggak, tapi nggak terlalu banyak lah. Tapi yang kedua udah dibuat, tapi nggak boleh sama lembaga sensor. Kan yang pertama Kejar Jakarta, yang keduanya tuh Kejar Jakarnya, nggak boleh. Itu yang kata lembaga janganlah. Jangan. Orang juga bingung ada jakar dulu lari-lari. Ini mana kaki mana kepalanya biji doang gitu. Kecuali pakai drone. Kejar jakarnya. Iya. Terus ada ini lagi nggak? Dulu waktu pengalaman lucu kan udah. Mungkin secara grup, Kang Denny tuh sama anak-anak P-Project tuh pernah ngalamin pertunjukan yang anyep nggak? Oh pernah lah. Tapi nggak sama P-Project. Kalau P-Project lebih ini. Jadi dulu tuh saya waktu di kuliah itu sukses main kabaret, sukses. Itu jadi maksudnya tuh anak-anak tahun pertama tapi udah dikenal sama orang-orang lain karena ketika mentas itu kan ditonton sama hampir seluruh mahasiswa gitu kan. Karena malam keluarga kan pada nonton. Oh, ini anak lucu nih. Oh, udah terkenal lah gitu tuh. Main band. Saya bikin yang namanya band Sandang Pangan. Seniman dangdut Parahyangan. Jadi ngedangdut. Itu juga sukses, keren gitu. Yang ketiganya saya nyobain sama teman-teman namanya kita tuh bikin itu nama Suarebek. Apa tuh? Suarebek itu akapela. Oh. Nyobain akapela gitu. Main lah akapela itu tuh. Jadi akapela nyanyi lagunya Canary in the Coal Mine-nya The Police. Canary in the Coal Mine kayak gitu. Terus lagu Diana tapi diplesetin. Tapi pakai jadi yang nyanyinya ada yang dung gitu. Tapi nggak bisa juga sebenarnya. Itu tapi berusaha, tapi tetap lucunya itu yang jadi ininya. Musiknya. Nah, terus udah kayak gitu tuh, yang ketawa tuh cuman 2 orang, ada senior saya. Kata yang lainnya tuh apaan sih nih gitu. Pada saat itu saya lagi naksir cewek gitu dan dia tuh ada di situ. Dia gak ikut ketawa tuh ya? Enggak. Karena tuh pokoknya 2 lagu anyep aja gitu. Udah aja. Dengan rasa malu turun ke panggung. Terus si cewek yang aku seneng itu datang, "Kamu tuh apa-apaan sih tadi?" Hancur banget. Yang menghibur saya 2 orang itu. Si senior itu. Ternyata pas saya lihat juga diajak ngobrol, tadi lu lucu banget. Ya, enak pokoknya. Mabok! Lu kacau. Orang mabok apa juga lucu. Lucu, apalagi kenal kan. Aduh, geblek. Aduh.
Aduh. Kang Denny, Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. sama-sama. Terakhir, Ini aja terakhir sih sebenarnya. oh iya. Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Itu aja. Quote of the day. Quote of the day. Memang baik jadi orang penting, tapi Lebih penting lebih menjadi penting jadi orang baik. baik. Itu. Assalamualaikum, saya Sky Al-Mukarram Sitorus undur diri dan bos saya Kobra. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain, boleh silakan komen di bawah. Komen sini. di bawah. Siapa aja silakan komen mau apa nanti kita usahakan. Kalau udah komen, kalian pasti uhuy. Assalamualaikum. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.